Hai guys, ketemu lagi kan kembali di video kedua saya, Fix AC. Apa yang mau saya bahas hari ini? Kalau kalian penasaran, tekan dulu dong like, share, and subscribe. Oke, jadi hari ini teman-teman, sebelum saya membuat channel ini, saya bertanya pada teman-teman saya di sosial media ya, apa yang paling banyak orang pengen tahu sih tentang Korea. Saya sekarang berada di Korea dan banyak yang bertanya kenapa saya ada di sini. Makanya video kedua hari ini saya akan bahas kenapa saya ada di sini dan apa sih yang menggiurkan dari Korea. Oke, check it out. Pertama, kerja di Korea itu sangat menggiurkan karena pertama, gajinya bisa 10 kali lipat dari negara kita tercinta Indonesia dalam sektor pekerjaan yang sama. Misalnya jadi waiters. Di Indonesia mungkin Anda bisa dapat gaji 2 juta rupiah. Sedangkan di Korea Anda bisa mendapatkan gaji 2 juta won, yang jika dikalikan dengan kurs sekarang tentu itu 10-11 kali lipat. Bayangkan teman-teman, betapa menggiurkannya Korea kan. Nomor 2, apalagi yang menggiurkan dari Korea? Jadi Korea ini terkenal sebagai salah satu negara tujuan wisata terbaik di Asia. Jadi jika kalian memutuskan untuk kerja di Korea, selain kalian dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih memuaskan, kalian juga dapat pengalaman, ditambah kalian bisa jalan-jalan men. Jadi kalian bisa jalan-jalan karena di Korea ini banyak banget tempat bagus. Dan sekarang saya berada di salah satu tempat yang bagus. Jadi di Korea ini saya sekarang berada di daerah Uljin. Ini bukan tempat wisata aja, tapi pantainya aja udah sebagus ini. Jadi kalian bisa lihat di belakang saya ya. Hari ini saya bikin video ini di luar rumah biar kalian gak boring lihat dinding kamar rumah saya. So, jadi itu nomor 2 yang menggiurkan di Korea menurut saya. Karena tidak semua orang punya pendapat yang sama, tapi yang saya buat ini adalah menurut saya. Yang ketiga, apalagi yang menggiurkan di Korea? Bukan menggiurkan sih ya, lebih ke kenapa Korea ini nyaman sebagai tujuan tempat untuk bekerja atau mencari rezeki. Karena nomor 3 adalah Korea ini aman. Kenapa saya bisa simpulkan Korea ini aman? Saya bisa ambil dari contoh ya. Di sini jika kalian misalnya bepergian, lalu kalian lupa mengunci rumah kalian, itu nggak usah takut. Dijamin sampai kalian pulang dari bepergian, rumah kalian akan baik-baik saja, aman-aman saja. Apa yang saya bicarakan ini bukan sebuah karang-karangan ya, tapi ini semua berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya nggak pernah teman-teman ngunci pintu rumah saya, bahkan tempat kerja saya tidak pernah dikunci. Jadi pabrik saya itu kalau kita pulang ditutup aja udah, nggak pernah dikunci. Ya saya juga nggak tahu sih kenapa seperti. Saya pernah bertanya kepada bos saya, ini kenapa nggak dikunci? Jawabannya simple sekali dan bos saya cuma bilang Yogi Hangguk, yang artinya ini Korea men. Jadi sebegitu amannya kah Korea ini sampai orang tidak punya sedikit pun ketakutan atau kekhawatiran ketika lupa mengunci rumahnya. Bahkan mobil di pabrik saya, bos saya itu menyimpan 3 mobil yang tidak pernah dikunci, bahkan kuncinya masih nyantol di tempat kuncinya di dalam mobil itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, sebegitu tinggi tingkat kepercayaan masyarakat Korea kepada keamanan di Korea ini. Oke, apalagi kenapa Korea ini termasuk tempat yang baik untuk orang-orang yang mau bekerja. Keempat adalah karena sektor pekerjaan yang ditawarkan itu ada banyak sekali. Jadi Korea ini termasuk negara industri ya. Selain negara wisata, dia juga negara industri yang begitu banyak pabrik. Jadi kalian bisa punya
kesempatan untuk memilih mau bekerja dimanapun, itu banyak sekali pilihan. Bagi kalian mungkin yang suka bergelut dengan hal-hal yang menyangkut makanan, kalian bisa kerja di pabrik makanan. Kalau kalian orang yang pandai dalam hal teknik mesin, kalian bisa kerja di pabrik mobil, pabrik HP, pabrik besi baja, mungkin juga pabrik kamera. Jadi ada banyak sekali pilihan. Terus bagi kalian juga yang suka bekerja misalnya di pabrik ada juga sektor laut, tapi laut ini hanya bagi laki-laki. Jadi bagi perempuan tidak ada lowongan di sektor kelautan, misalnya bekerja di kapal, di pemancingan, itu rata-rata laki-laki ya, untuk pekerjaan laki-laki. Nah, jadi itulah 4 hal yang menurut saya. Jadi saya garis bawain lagi bahwa ini menurut saya ya, saya nggak tahu kalau menurut orang lain. Jadi begitu nyamannya kerja di Korea ini, dengan gaji yang besar, kehidupan yang bebas, negara yang canggih, serba canggih dan aman, serta pilihan pekerjaan yang banyak. Jadi kita punya banyak pilihan. Jadi kita tidak usah merasa saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Kalau kamu nggak bisa di satu bidang pekerjaan, kamu bisa mencoba di bidang pekerjaan yang lain. Jadi ada banyak sekali pilihan. Itulah kira-kira garis besarnya ada 4 hal yang membuat saya berada di sini hari ini. Ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu lagi hal-hal yang lain, atau kalian mungkin tahu lebih banyak dari saya, atau mungkin kalian teman-teman yang berada di Korea sendiri, kalian ingin menambahkan apa lagi yang membuat kalian ada di sini dan betah di sini, kalian bisa komen di bawah sini, di bawah ya. Oke, terus ini juga yang saya mau bahas selain kenapa saya di sini. Sekarang saya mau bahas di Korea ini ada dua pilihan sektor pekerjaan. Bukan sektor pekerjaan sih, maksudnya status pekerja. Di Korea ini banyak orang yang bekerja secara resmi, tapi tidak sedikit juga orang yang bekerja secara non resmi. Nah, apa perbedaannya orang yang bekerja resmi dan non resmi? Apa baik dan buruknya? Apa kelebihan dan kekurangannya resmi dan nggak resmi? Tunggu video saya yang ketiga. Saya akan bahas habis-habisan. Dan apapun yang kalian pengen tahu, kalian bisa komen. Tapi jangan lupa subscribe dulu, bunyiin loncengnya, biar setiap kali saya membuat video berikutnya, yang pasti saya yakin bermanfaat bagi kalian-kalian yang mungkin punya pikiran, punya cita-cita, atau sempat kepikiran atau punya keluarga yang bekerja di sini, biar kalian tuh lebih tahu banyak hal-hal tentang Korea, karena semua yang saya bicarakan adalah menurut fakta. Jadi terima kasih sayang untuk semua subscribe kalian ya. Bagi yang udah subscribe dan yang belum subscribe, bunyi loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi setiap kali saya masukkan video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video vlog 3 saya. Love from Korea.